Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Erika Nurmartiani sebagai dosen pembina dari mata kuliah Customer Relationship Management. Sebelum pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Rifati Laksana Pratama, kemudian ada Nang Sumanda, Agung Ramadhani, Irwan Kurniawan, Zaidan Ali Fatah. Baik, next. Ya, untuk yang pertama terkait mengapa CRM ini penting di dalam industri otomotif. Yang poin pertama yaitu persaingan di industri yang ketat ini dan tingginya nilai transaksi ini juga memberikan keputusan finansial yang besar bagi pelanggan. Hal ini membuat brand loyalty dan customer experience menjadi faktor penentu kesuksesan. Kemudian yang kedua, siklus hidup pelanggan jangka panjang atau kita juga biasa menyebutnya dengan after sales. Hubungan ini juga jangan pernah dilupakan karena tentunya meliputi terkait servis rutin, pembelian suku cadang, hingga pembelian unit baru agar CRM memastikan setiap tahapan ini dikelola dengan baik. Kemudian poin yang ketiga, kebutuhan untuk personalisasi, komunikasi, dan layanan purna jual yang efisien. Dengan CRM, dealer dapat mengenali referensi setiap pelanggan secara individual. Misalnya jadwal, servis yang tepat, jenis mobil yang diminati, atau riwayat keluhan. Personalisasi ini adalah kunci untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya, next. Ya, kemudian untuk tujuan observasi ini dalam konteks CRM dalam sektor otomotif digunakan sebagai strategi untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dan di sini terdapat 4 poin tentunya tujuan dalam observasi tersebut. Yang pertama yaitu identifikasi CRM yang ditetapkan di Wijaya Toyota sesuai dengan materi kita pada hari ini. Dan ini juga kita benar-benar digunakan apakah mereka fokus pada manajemen leads atau pada layanan purna jual. Kemudian yang kedua menganalisis efektivitas penerapan dalam proses bisnis. Dan ini juga kami ingin melihat sejauh mana CRM mempengaruhi kinerja tim, misalnya apakah waktu respons terhadap pelanggan menjadi lebih cepat. Kemudian poin yang ketiga ini mengevaluasi tingkat adopsi dan hambatan penggunaan pada staf penjualan dan servis. Tujuan kami juga mencakup evaluasi tingkat pemahaman dan penggunaan harian oleh karyawan, serta mengidentifikasi hambatan apa yang mungkin mereka hadapi dalam mengadopsi teknologi CRM. Ya, boleh di next. Ya, untuk profil singkat dari Toyota Wijaya dan kami mengambil materi Toyota Wijaya karena merupakan mencangkup strategi yang cukup besar juga di area Bandung Raya dan sekitarnya. Dan ini kita mengambil observasi di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 131 Bandung. Ya, untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk konsep dasar CRM itu sendiri, yaitu strategi bisnis dan sistem teknologi yang digunakan untuk mengelola interaksi dengan pelanggan, prospek, dan kontak bisnis lainnya untuk meningkatkan loyalitas dan keuntungan. CRM menggabungkan proses bisnis, teknologi, dan orang untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan.
Dan untuk tujuan utama CRM itu sendiri, yang pertama meningkatkan penjualan dan profitabilitas. Dan yang kedua, meningkatkan retensi pelanggan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya untuk komponen CRM itu ada tiga. Yang terdiri yang pertama people, yaitu sumber daya manusia yang mengimplementasikan CRM sebagai tim sales, tim marketing, tim support, atau manajemen. Yang kedua proses, alur kerja dan prosedur yang memandu CRM, yaitu proses penjualan, proses pelayanan, proses follow up, dan proses analisis. Dan yang ketiga, teknologi, sistem dan perangkat lunak yang mendukung CRM itu. Software CRM, database, analitik, dan integrasi. Kemudian untuk sistem teknologi CRM itu, yang pertama ada aplikasi CRM, aplikasi perangkat lunak untuk mengelola interaksi pelanggan, seperti sales pipeline. Yang kedua, otomasi. Yang ketiga, integrasi dan analitik. Dan yang kedua itu ada database pelanggan, sistem penyimpanan informasi pelanggan terstruktur. Itu data terpusat, keamanan, pencarian, dan backup. Dan yang terakhir itu booking, booking service digital. Platform untuk manajemen janji, temu, dan layanan yang terdiri dari online booking, notifikasi, kalender, dan integrasi. Dan di sini ada contoh aplikasi CRM itu yang pertama Salesforce, HubSpot, yang ketiga Zoho CRM, yang keempat Pipedrive, yang kelima Freshsales. Dan untuk pengolahan data pelanggan itu sendiri, yang pertama ada data pembelian, informasi lengkap mengenai transaksi pelanggan seperti riwayat, produk, metode, dan nilai. Dan yang kedua itu riwayat servis, catatan lengkap, interaksi, dan layanan pelanggan seperti kontak, keluhan, resolusi, dan kepuasan. Dan yang ketiga itu segmentasi, pengelompokan pelanggan berdasarkan karakteristik seperti demografi, perilaku, nilai, atau personalisasi. Dan di sini ada manfaat pengelolaan data pelanggan. Yang pertama itu ada marketing tepat sasaran, seperti yang kedua ada analisis prediktif, yang ketiga itu efisiensi operasional. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya ingin menjelaskan proses layanan penjualan nih. Nah, jadi beberapa strategi CRM tersebut, si Wijaya Toyota ini itu punya proses layanan penjualan. Nah, salah satunya itu tim marketing kita atau proses ininya tuh punya konsultasi kebutuhan mendalam. Nah, jadi sebelum memahami profil dan kebutuhan spesifik pelanggan tuh, nah misalnya si jenis usaha, ukuran, keluarga, rute harian. Jadi kita tepat sasaran tuh artinya tujuan dan rekomendasikan tipe mobil Toyota tuh yang paling sesuai, bukan hanya yang paling mahal. Artinya untuk mobil yang seperti yang kita tahu kan ada beberapa di Indonesia, khususnya dari segmentasi LCGC, MPV, HSUV gitu. Nah dari kelas LCGC kan lebih menyosong pasar yang menengah ke bawah mungkin ya. Ada pemakaiannya itu perkotaan, seperti kalau Toyota punya produk mobil Kia atau Calya lah ya. Dari segi MPV-nya, mungkin mereka punya mobil yang 6 seat sampai 7 seat. Nah, itu ada di Innova, di bawah untuk kelas si eh, SUV-nya, mereka punya Toyota Fortuner. Nah, jadi lebih ke kebutuhan konsumennya tuh lebih ke sebelah mana. Jadi nggak hanya eh, si produk itu terjual hanya yang paling mahal, tapi kita tahu si kebutuhan konsumen itu di sebelah mana. Nah, yang kedua ada pengalaman test drive yang personal. Jadi pihak kita tuh menyediakan pengalaman test drive yang aplikasi kondisi penggunaan nyata. Nah, ya si konsumen itu diajak, pelanggan itu diajak mencoba di jalan menanjak jika mereka tinggal di area perbukitan. Nah, tujuannya adalah menghilangkan keraguan dan membangun koneksi emosional dengan kendaraan. Artinya kendaraan ini tuh cocok nggak sih buat si konsumen tersebut? Tuh. Nah, yang selanjutnya ada follow up konsisten dan taktis.
melakukan follow up tepat waktu, tidak mengganggu, dan memberikan informasi nilai, misalnya update status stok, info promo terbaru yang relevan. Nah, tujuannya itu memastikan si widget itu tetap menjadi pilihan utama tanpa terkesan memaksa. Artinya, ketika kita dapat satu pelanggan atau konsumen tuh, kita tahu bahwa tepat waktu kita ketika kita memfollow eh, konsumen tersebut dan kita lebih baik kayak apa ya lebih ke nge-prepare di status tersebut tiap hari gitu, jadi lebih ke promosi gitu. Next. Nah, di sini juga kita ada proses layanan purna jual nih, after sales service. Yang pertama ada sistem reminder service proaktif. Nah, untuk menggunakan data pelanggan untuk mengirimkan pengingat servis berkala, nah, ganti oli, melalui WhatsApp, SMS, atau sebelum jatuh tempo. Nah, tujuannya adalah meningkatkan kedatangan servis, menjaga kondisi kendaraan, dan menunjukkan kepedulian jangka panjang. Artinya, di balik kita menjual unit mobil tersebut, nah kita juga di balik itu ada after sales service-nya. Jadi tidak hanya sebatas menjual produknya, tapi kita juga maintenance berkala. Tuh. Yang kedua itu ada mekanisme feedback pelanggan terstruktur, mengumpulkan feedback atau umpan balik lah segera setelah servis pembelian melalui supaya digital singkat dan menindaklanjuti secara keluluhan secara cepat. Yang ketiga ada customer care yang responsif dan solutif. Nah, ini menyediakan layanan customer care yang mudah dihubungi untuk pertanyaan teknis atau darurat. Artinya, misalkan si pelanggan ada kendala apa untuk di jalan atau misalkan mogok mobilnya, nah si pihak Toyota ini mempunyai customer care yang responsif dan solutif gitu. Itu menyediakan segmentasi tersebut biar lebih ke maintenance si konsumennya gitu. Next. Di sini ada strategi retensi pelanggan atau customer retention. Sini baik lagi tadi ya, promo dan penawaran. Si promo penawaran itu ini menggunakan data riwayat pembelian servis untuk menawarkan promo yang sangat spesifik, misalnya diskon, ketiban untuk pemilik yang sudah menempuh jarak tertentu. Nah, jadi si pihak Toyota itu menyediakan apa ya, lebih ke promo dan penawar. Artinya lebih lebih balik lagi ke maintenance si konsumennya biar tidak beli produk spare part itu keluaran. Dan di samping kemudian penawaran, ada event komunitas juga nih, adakan acara santai, touring, atau workshop kecil untuk memperkuat ikatan antara Wijaya Toyota dan komunitas pelanggannya. Ya, artinya setiap bulan-bulan tertentu selalu ada gathering dan biasanya kan kayak setiap brand mobil dan atau misalkan taruhlah Innova itu biasanya ada kelompok tertentu lah kayak Fortuner atau Kopilino. Nah, kita tuh si pihak Wijaya Toyota menyediakan event buat menjaga komunitas tersebut tuh lebih ke branding sih itu biar si Wijaya Toyota dikenal luas oleh pihak luar dan konsumennya tuh tertarik. Oke, next. Ya, di sini ada customer touch point. Yang pertama ada showroom lah, pusat pengalaman premium, tempat interaksi tatap muka yang menentukan kesan pertama. Fokusnya adalah keramahan staff, kebersihan, dan ketersediaan unit display. Artinya konsumen tersebut eh, kalau sudah tertarik lihat di sosial media, nah kita menyediakan showroomnya juga. Tuh. Nah, yang selanjutnya ada telepon atau WhatsApp personal. Zaman sekarang kan mungkin nggak asing ya dengan WhatsApp atau telepon personal gitu. Komunikasinya bisa cepat dan personal untuk konsultasi, harap, dan pemesanan servis. Fokusnya adalah respon cepat dan anda bicara yang profesional dan bersahabat. Yang ketiga ada website digital, sumber informasi eh, 24 per itu ya. Nah, katalog, harga promo booking service online, khususnya adalah kemudahan navigasi dan mobile friendly. Nah, pola komunikasi dari awal kontak hingga after sales untuk membantu dalam pelaksanaan operasi CRM. Pada dealer Wijaya Toyota umumnya ketika customer datang pertama untuk membeli kendaraan dan setelah itu customer melakukan perawatan kendaraan yang pertama, kami selalu data nomor ponsel. Jadi konsumen yang aktif untuk kedepannya dapat menginformasikan kapan customer harus datang kembali untuk melakukan perawatan selanjutnya. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Berlanjut ke efektivitas penggunaan aplikasi CRM, Respon Reminder Otomatis. Aplikasi CRM diterapkan di Wijaya Toyota tentu sangat efektif karena memusatkan data pelanggan, memungkinkan personalisasi pemasaran dan layanan, baik penawaran, supaya tepat sasaran, dan juga pengingat servis. CRM ini meningkatkan manajemen prospek dari awal hingga konversi, mengotomisasi tugas, serta memperkuat hubungan jangka panjang, yang pada akhirnya meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan secara signifikan. Sehingga life cycle produk jasa ini terus berjalan. Respon pelanggan terhadap layanan penjualan dan servis. Penggunaan aplikasi CRM tentu akan mempengaruhi kepuasan, loyalitas, dan persepsi merek pelanggan. Mendorong mereka untuk kembali atau mau merekomendasikan kepada yang lainnya. Di mana di Wijaya Tadago ini, setiap report bulanannya menunjukkan customer yang pernah datang ke Wijaya Tadago, 89% merasa puas dan bersedia merekomendasikan untuk datang ke dealer untuk melakukan perawatan. Nah, pada gambar di bawah ini terdapat angka NPS bulanan, di mana untuk Wijaya Toyota Dago ini mendapatkan skor 89% dari survei yang dilakukan kepada seluruh customer yang datang di bulan kemarin. Dan 11% yang tidak bersedia merekomendasikan ke orang lainnya. Nah, dari angka tersebut kita dapat eh, menilai bahwa untuk aplikasi CRM yang diterapkan di Wijaya Dago sudah sangat cukup efektif untuk dapat menjalankan operasional dari bengkel tersebut. Next. Penerapan CRM dengan standar operasi dealer. Penerapan sistem Customer Relationship Management atau CRM dengan standar operasi dealer dapat mengintegrasikan alur kerja dari baik penjualan, layanan suku cadang, maupun servis, serta pemasaran yang terstruktur ke dalam satu platform terpusat. Tujuannya adalah untuk mengotomatisasi proses, memastikan konsistensi dalam pelayanan, di mana pelayanan ini harus sesuai SOP, dan membangun loyalitas pelanggan jangka panjang yang pada akhirnya dapat menarik lagi customer untuk datang ke dealer. Yang mana angka NPS pada slide sebelumnya menunjukkan tingkat retensi dari customer yang sudah pernah datang sebelumnya. Next. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami. Silakan. Bang Irwan, Punten, kayaknya masih Punten di Kang, mute masih itu. di mute. Oke, hatur nuhun, Kang. Selanjutnya yaitu adalah untuk menerangkan kelebihan dan kekurangan penerapan CRM. Yang dari aspek CRM yaitu kecepatan layanan. Dalam kelebihannya itu CRM mempercepat proses pelayanan karena data pelanggan mudah diakses. Yang kedua adalah mengurangi waktu tunggu saat servis check-in. Dan yaitu untuk kekurangannya, kecepatan sistem terganggu jika ada gangguan server atau update software. Yang kedua adalah beberapa staf belum maksimal memanfaatkan fitur cepat sehingga memperlambat proses. Untuk yang kedua adalah dari aspek CRM yaitu komunikasi dengan pelanggan. Untuk kelebihannya, pertama ada reminder service, follow up, dan notifikasi menjadi terjadwal dan konsisten. Dan yang kedua adalah mengurangi
miskomunikasi antara staf dan pelanggan. Dan untuk kekurangannya yaitu beberapa staf tidak disiplin memasukkan data komunikasi sehingga pesan otomatis tidak selalu akurat. Dan yang kedua itu ketergantungan pada sistem membuat komunikasi manual sering diabaikan. Untuk ketiga yaitu database pelanggan. Untuk kelebihannya, data pelanggan tersimpan lengkap seperti riwayat servis, kendaraan, dan preferensi. Yang kedua adalah memudahkan personalisasi layanan. Dan kekurangannya yaitu kualitas data masih dipengaruhi human error, input tidak lengkap atau tidak konsisten. Yang kedua itu data lama tidak selalu diperbaharui, menyebabkan duplikasi. Terus selanjutnya, next. After sales yang tadi sudah disampaikan sama Kang Agung juga, yaitu untuk kelebihannya adalah follow up service dan mengingatkan berkala berjalan otomatis dan terukur. Dan yang kedua adalah meningkatkan loyalitas pelanggan. Dan kekurangannya yaitu tidak semua pelanggan merespon pesan otomatis sehingga memerlukan follow up manual tambahan. Dan yang kedua adalah staff after sales kadang kurang memanfaatkan dashboard analitik CRM. Dan yang selanjutnya itu integrasi sistem. Untuk kelebihannya adalah CRM terhubung ke sistem dealer, TDMS atau ERP, sehingga proses lebih efisien. Untuk kekurangannya yaitu integrasi tidak selalu mulus antara bagian service, part, dan frontliner. Dan yang kedua itu beberapa modul ERP kurang user friendly bagi staff senior. Terus selanjutnya user acceptance atau penerimaan pengguna. Kelebihannya adalah pengguna mudah 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 beradaptasi dengan fitur CRM digital. Untuk kekurangannya, tingkat penerimaan sistem CRM masih sedang. Untuk yang kedua, itu staf perlu pelatihan berulang agar menggunakan fitur menjadi optimal. Terus selanjutnya, pengambilan keputusan. Untuk kelebihannya yaitu data CRM membantu supervisor melihat pola, servis, dan kebutuhan pelanggan. Untuk kekurangannya adalah analisis data CRM belum dimanfaatkan maksimal untuk perencanaan strategi. Selanjutnya, rekomendasi peningkatan CRM di Wijaya Toyota. Yang pertama adalah pelatihan rutin CRM, yaitu dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pengguna. Untuk yang kedua, pembersihan dan integritas data, yaitu untuk memastikan database menjadi akurat. Yang ketiga, pengingat dan tidak lanjut otomatis, yaitu purna jual lebih aktif seperti mengotomatisasi layanan mengingat melalui WhatsApp, SMS, email, dan terjadwal. Nomor 4, SOP komunikasi CRM, yaitu agar komunikasi lebih tertata. Yang kelima, KPI CRM, memonitor layanan cepat dan kualitas CRM. Yang nomor 6, yaitu personalisasi layanan, yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang ketujuh adalah umpan balik sistematis, yaitu perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, untuk kesimpulannya yaitu CRM berjalan cukup efektif pada perusahaan Wijaya Toyota dan memberikan banyak kelebihan, namun tetap membutuhkan peningkatan seperti pelatihan, penerimaan pengguna, kualitas data, dan penerapan purna jual yang lebih optimal untuk memperkuat loyalitas pelanggan. Terus selanjutnya, Pak Arif, mangga. Iya, terima kasih Kang Irwan dan rekan-rekan semuanya. Dan demikian pemaparan mengenai hasil observasi penerapan Customer Relationship Management di Wijaya Toyota. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga hasil observasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.